Suatu kebenaran itu kelihatan absolut. Kelihatan absolut. Oke. Allah Anda kebenaran nggak? Ya. Jawabannya gini, Kak. Kamu Jawab dulu. Kamu dari mana? Kalau istilahnya kayak gini, kamu Allah dari mana? Anda Dari kebenaran sana mau nggak nih? Biar sini. saya tahu nih bahwa kebenaran itu artinya kelihatan absolut. Oh begitu. Ya itu menurut narasi Kak Agatha ya. Bukan menurut narasi saya. Itu menurut ajarannya Rasul yang Maksudnya diajarkan. menurut kepercayaan orang Kristen. Itu pernyataan Yesus sendiri. Lurusin. Oh, lurusin apa? Karena saya kan nggak mengerti tentang ayat ini gitu loh. Nggak usah. Kan kamu agnostik. Nggak usah dilurusin. Agnostik aja. Oh jadi orang yang pengen mempelajari tentang ayat ini nggak boleh. Nggak gitu ya? usah. Itu udah pilihan terbaik agnostik. Jangan ngurusin agama orang. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim dan agnostik yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini mengklaim bahwa kebenaran hanya ada dalam Allah SWT. Dan ada juga umat agnostik yang mencoba membahas agama Kristen. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Halo. Halo, Kak Agatha. Sehat, Kak? Islam Kristen. Islam. Mau ngapain nih ke atas? Bertanya apa mau cari masalah? Enggak, yang tadi kan lanjut yang berapa persen orang Kristen itu kenal Allah gitu. Berapa persen? Berapa persen orang Ya, Kristen berapa kenal? persen Kristen di dunia itu, berapa persen Kristen di dunia itu kenal kata Allah. Oh, itu hanya orang-orang yang ini ya, yang menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasanya. Kayak di Ya, sini, di Kebenaran Malaysia. itu bukan kebenaran absolut. Kebenaran, ini kan ngomongin terjemahan, Om. Om, Berarti lagi kata Allah demam. itu bukan kebenaran Kita absolut. lagi ngobrolin terjemahan, bukan ngobrolin kebenaran. Karena dalam teks aslinya itu Sesuatu. theos. Ya, sesuatu yang benar Mm-mm. itu kelihatan. Mm-mm. Kalau umat Islam ditanya berapa Sesuatu persen yang kenal benar, Allah, sabar. Suatu kebenaran itu kelihatan. kelihatan absolut. Kelihatan absolut. Oke. Allah Anda kebenaran nggak? Ya. Jawabannya gini, Kak. Kamu Jawab mau, dulu kamu dong. dari mana? Kalau istilahnya kayak gini, kamu dari Allah mana? Anda Dari kebenaran sana mau nggak nih? Biar sini. saya tahu nih bahwa kebenaran itu artinya kelihatan absolut. Ya toh? Coba. Allah Makanya Anda di kebenaran nggak? Islam itu ada fitri. Fitri itu kebenaran, tapi kebenaran yang sejati. Kalau dia tanya, nama Oh. kamu siapa? Saya manusia. Ya benar, Fitri saya itu manusia. kebenaran, Bang. Fitri kebenaran. Enggak, gini aja. Oh, bukan Al-Haq. Intinya gini aja. Di dunia itu. Bang, gini aja Bang. Satu doang pertanyaan saya. Kalau statement Anda mengatakan kebenaran itu terlihat dan absolut nih. Sesembahan Anda ini kebenaran nggak, Bang? Kebenaran itu Jangan, jangan. Anda nggak akan bisa jawab sampai botak sariawan. Udah. Selesai, nggak usah nantangin Bunda. Bunda nggak mau ngerusak hari indah Bunda hari ini. Kan udah Bunda ajarin. Stop menggunakan diksi yang nggak bisa kamu pertahankan. Ingat, Onti ingat ya. Stop menggunakan diksi atau narasi yang tidak bisa kamu pertahankan. Difikir. Nah, lu sampai botak sariawan nggak akan bisa menjawab itu. Itu dijawab dulu ya santri, PR-nya ya sayang Bunda. Mwah. Sayang Bunda nggak sanggup jawab santri. Santri Gus Ape. Yelah segini doang. Suatu kebenaran harus terlihat dan absolut. Kelihatan yang absolut.
Belum juga apa-apa, lu nggak bisa jawab. Kalau kamu belum bisa jawab itu nggak usah naik lagi ke sini, nanti pingsan lagi ya. Nggak tega bunda ngelihatnya. Ya, kebenaran itu hak, bukan fitri. Fitri itu suci bang, fitrah. Ya, sekelas santri ini ya, santri nih ya, santri. Ya, udah. Bunda mah sayang akun, udah. Pikirin aja dulu. Terlihat dan absolut. Selebel gitu. Halo Nade, selamat pagi. Iya, halo Kak Agatha. Islam Kristen Nade. Saya mau tanya. Di nubuatan perjanjian lama di dalam Ulangan 18:15 itu nubuatan tentang apa ya? Siapa yang akan Coba. datang itu? Oke, kita baca ya. Onti bisa bantu bacain, Onti? Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Ulangan ya tadi. Iya, Ulangan 18 ayat 18. 15 sampai 18. Biar dia tahu siapa. Dari 15 Ayat sampai 18, 15 sampai 18. Ulangan 18. ayat 15 sampai 18. Oke, ayat 15 sampai 18. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dari Dialah ayat yang 15 harus- sayang. Kenapa? Udah. Dari ayat 15. Dari ayat 18 sampai 15, terus habis 18. Dari ayat 15. Ya, Onti. ini dari 15 Dari ayat kok. 18 Ya. sampai 15 kan. Nggak bisa dari 18 sampai 15 15. sayang, 15 sampai 18 dong. Duluan angka yang Oh, kecil oke. baru ke besar. Silakan Onti. Ulangan 8 pasal 18 kan? Iya sayang, ulangan 18 ayat 15 baca. Siap-siap, oke. Ulangi ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke, yang melakukan segala yang diperintahkan. Ya, ini Tuhan nubuatan Tuhan kepada Musa kepadanya. kan. Ini perkataan Tuhan kepada Musa ya, akan bangkit. Ya. Seorang Jadi yang nabi, bangkit itu seorang nabi. Nabinya siapa, Kak? Nabi Yesus Kristus. Jadi nabi apa Tuhan? Karena hanya Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan nabi. Makanya Yesus itu juga disebut nabi. Karena dia adalah Tapi di Yesus. situ tertulis akan Nah, itu ditaruh nubuatan. firman ke dalam mulutnya. Berarti bukan Yesusnya Kak Iya. yang Tuhan. Yesus, yang karena Yesus firman. itu menerima firman. Kita baca, oke, kita baca lagi nih di Yohanes menaruh lain dikatakan segala firman yang kuterima. Yesus juga menerima firman. Coba cari Onti, Oke, berarti- ada dalil. Itu kan nubuatan Jadi Yesus perjanjian itu lama ya adalah Kak ya? Tuhan. Betul. Itu kitab Tauratnya Buatan Musa. Taurat kan Ulangan ya? itu Taurat. Iya, itu Taurat Musa. Yang akan datang seorang nabi dari kalanganmu, Dari dan Israel. aku akan menaruhkan firmanku di mulutnya. Iya, dari Iya. Israel. Betul. Itu adalah Oke Nabi Kak, Yesus. itu aja yang mau kutanyakan. Terima kasih. Iya. Onti bisa bacain Kak, bisa Bun? Di mana? yang tadi aku minta tadi. Udah. Yang Matius itu perjanjian baru ya Kak? Iya, itu tulisannya Rasul Matius.
gak firman apa? Ya berarti kalau perjanjian lama yang tadi tuh nubuatan kepada apa tuh perkataan Tuhan Nubuatan. kepada Musa ya. Iya, iya. Coba buka Nubuatan Onti. tentang nabi yang akan datang. Bacain Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 Onti. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Top. Jadi dikatakan dahulu Allah berulang kali dan berbicara melalui nabi-nabi. Sekarang anak tunggalnya, yaitu firman itu, ditetapkan sebagai nabi. Makanya kenapa nubuatan dari Ulangan atau Tauratnya Musa itu menyatakan seorang nabi akan kubangkitkan. Berarti dia sudah pernah mati dan bangkit. Siapakah satu-satunya nabi yang mati dan bangkit? Hanya Nabi Yesus yang adalah firman Allah yang sejak permulaan ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala sesuatu. Makanya firman Allah itu menjadi nabi, menjadi raja, menjadi imam. Gitu. Oh begitu. Ya itu menurut narasi Kak Agatha ya. Bukan menurut narasi saya, itu menurut ajarannya Rasul yang Yang diajarkan menurut kepercayaan orang Kristen. itu pernyataan Yesus sendiri. Ya, ini tadi ayatnya di Yohanes 17 ayat 8 dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah ini penggenapan dari nubuatan tadi. Akan kutaruh firman di dalam mulutnya dan dia akan taat. Hanya Yesus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu merujuk kepada firman Allah yang menjadi nabi. Itulah Yesus. Oh iya, dalam Yohanes 1 ayat 1 ya, di perjanjian lama juga kayaknya tertulis deh Kak. Nabi siapa gitu, dia yang menulis bahwa dia juga ada sebelum dunia ada. Iya, itu Nabi firman. Musa apa nabi apa ya? Kan Yohanes 1 ayat 1 itu Rasul Yohanes yang menulis. Rasul Yohanes Kalau mengatakan, Yohanes 1 ayat 1 itu kan roh Yohanes yang bikin. Tapi ada nabi sebelumnya yang mengatakan bahwa Yohanes yang aku bikin. ada sebelum dunia ada. Entah itu nabi Oh, Musa itu Yesus. atau nabi. Itu tuh perkataan Tuhan Yesus yang dituliskan Rasul Yohanes. Aku ada sebelum dunia Bukan ini. kayak itu bukan nubuatan tentang Yesus, tapi dia mengatakan aku ada sebelum dunia ini ada. Itu Jadi dia tuh perkataan merasa Yesus. bahwa dia sudah Itu ditulis perkataan Yesus. sebelum dunia ada gitu loh. Itu perkataan Yesus, bukan nubuatan. Aku ada sebelum dunia ini ada, itu perkataan Yesus. Itu tertulis di Kalau dalam di perjanjian Yohanes 17 lama ayat. kayaknya Nabi mengaku bahwa aku tuh sudah ditulis gitu, bahwa aku akan bahwa semua orang di dunia itu sudah ditulis di atas sana Dalilnya? sebelum dunia ada gitu loh. Dalilnya? Itu di dalam perjanjian lama ada deh pokoknya. Dalilnya ya udah silakan. Sebentar ya, saya cari ya. Ya. Tuhan kok nerima firman Tuhan. Fernando tadi udah naik, lu turun. Masa kalah sama cewek? Gimana sih Fernando? Tadi udah naik, turun. Terus bicit di bawah. Jangan bicit dong. Gitu. Sabar. Ya, nanti satu-satu kita naikin. Naik aja ke atas. Tadi Fernando udah di atas, sayang sekali kamu. Cuman jadi bani koar-koar. Sabar ya teman-teman ya. 90:12. Apa? Mazmur 90:12. Tuhan berkata kepada Musa. Baca Onti. Tuhan Mazmur? berkata kepada Musa ya. 90:12. 90:12. Mazmur 90:12 baca Onti. Itu Tuhan berkata kepada Musa, engkau sudah ada, berarti Musa dong yang ada. Kenapa? Mazmur berapa sih? 19 ayat 20 baca. 90 12.
Ajarlah 90 kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu Itu Mazmur 90 ayat 12. 90 ayat 12 ya. Iya itu Mazmur 90 ayat 12 itu. ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Iya, itu betul ayatnya. Mazmur 90 ayat 2. Oh, Mazmur 90 ayat 2. Oke. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Iya, itu kepada Musa. Allah Kepada berbicara kepada Musa. Mazmur itu bukan kepada Musa. Mazmur itu Daud. Oh iya. Mazmur itu adalah ini nyanyiannya Daud untuk Allah. Makanya dia mengatakan sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau adalah Allah. Itu dikatakan kepada Daud. Berarti Daud itu sebelum dunia ini ada, berarti dia sudah ada. Allah kan dikatakan Engkau adalah Allah untuk selama-lamanya. Itu lagunya Daud, nyanyian Daud. Loh, Oh, nyanyian Daud. Mazmur itu Daud itu bernyanyi untuk Allah. Dia menyanyikan bahwa Engkau ada sebelum dunia ini ada. Berarti itu untuk Allah ya. Iya, itu merujuk kepada Tuhan Yesus yang adalah firman yang satu di dalam Oke, itu Sang- aja Kak yang mau aku tanyakan, udah selesai. Tuhan memberkati. Aku untuk mana ya? Mana tadi Aiza yang mau naik ya? Aiza, loh mana Aiza? Halo Aiza, ada nggak? Tadi dia ada loh di bawah. Waduh. Aku untuk kamu. Halo Dre. Halo Kak, Islam Kristen. saya udah agnostik, teistik, Oh, agnostik apa? teistik. Teistik, oke. Apa sih agnostik, teistik itu apa sih? Saya percaya Tuhan itu ada, tapi saya tidak percaya dengan religionnya, dengan caranya. Oke, kamu percaya Tuhan itu ada, Yap. tapi tidak percaya dengan ajarannya. Oke, lalu kamu mau ngapain ke sini? Tadi Kak, saya tadi kan nanya, Kakak suruh catat. Nah ini nih saya udah catat. Saya Nanya pengen apa? lanjutin ada Nanya apa tuh? dua ayat yang saya baca di sini. Ini karena ada Dua ayat tongkrongan yang saya ya, baca. Tunggu, ayat apa nih Bang maksudnya? di Alkitab. Jadi gini Kak, Katanya saya tuh ada abang nggak tongkrongan. percaya ajaran. Iya, ini saya mau Maksudnya bilang. gimana Saya nih? ada Agnostik tongkrongan. katanya kan? Oke. Nah, tongkrongan saya ini pernah ngebahas tentang itu. Nah, saya Orang ini kan agnostik penasaran. itu nggak pernah ngebahas ini Bang, ajaran Bang. Kan tongkrongan Emang saya orang- bukan agnostik, teistik semua Kak. Tongkrongan Itu saya kami. aja. Jadi Gitu. tongkrongan itu pernah ngebahas itu gitu antara agama yang satu. Tongkrongannya Islami gitu maksudnya atau gimana nih? Ya bagai-bagai agama, ada yang Kristen, ada yang Muslim. Siap. Silakan. Oke. Kak, pertanyaan saya ini Kak tentang 2 Samuel 2 pasal 24 ayat 1. Di situ tertulis, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, di ayat yang apa sih bahasanya? Tulisan yang satunya lagi di 1 Tawarik pasal 21 ayat 1.
Mm-mm. Di situ tertulis iblis bangkit melawan orang Israel dan Mm-mm. dia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, pertanyaan saya ini Kak, Mm-mm. mungkin Kakak bisa tolong lurusin lah ya. Ngurusin apa? Lurusin. Oh, lurusin apa? Karena saya kan nggak mengerti tentang ayat ini gitu loh. Nggak usah, kan kamu agnostik, nggak usah dilurusin, agnostik aja. Oh jadi orang yang pengen mempelajari tentang ayat ini nggak boleh Nggak gitu ya? usah, itu udah pilihan terbaik agnostik. Jangan ngurusin agama orang. Saya nggak ngurusin, saya pengen menanyakan itu untuk Oh, menambahkan mau ilmu nanya. pengetahuan saya. Mau nanya. Itulah fungsi orang bertanya kan? Fungsi orang bertanya biasa nyasar. Tapi kalau nyasar nanya. Abang lagi nyasar. Enggak, saya pengen tahu itu aja karena di tongkrongan saya pernah bahas itu dan saya penasaran dengan itu dan tertulis di situ kayak di sini siapa sih yang sebenarnya menghasut Daud, karena ini di Loh itu kan jelas. Alkitab. Yang satu Allah bangkit murka Allah menghasut Daud. Iblis juga menghasut Daud. Jadi Daud ini dihasut oleh Allah dan iblis, kan simple bang. Agnostik masa nggak paham begini? Oh di situ dua. Contoh oke. kan, contoh. Si Onti menghasut saya, nanti datang lagi nih si anak jin menghasut saya. Sah-sah aja, nggak ada yang kontradiksi, keduanya ngasut aja. Kenapa rupanya? Nah kan, gitu. Masa sesimpel ini nggak ngerti masa orang agnostik tongkrongannya begini nggak sih? Yang lebih dalam dong pertanyaannya. Pertanyaannya itu kan secara eksplisit Kak. Alkitab yang saya yang Eksplisit itu kan tertulis jelas bukan? Iya. Allah menghasut Daud untuk menghitung. Terus Oh yang satunya juga. iblis juga murka menghasut Daud untuk menghitung. Simple toh. Saya pikir satu orang yang menghasut, sesuatu yang menghasut Daud Oke, dalam manusia satu aja ya bang, manusia aja. Satu kadang dia udah ngikut Tuhan, terus kadang-kadang dia ngikutin iblis. Biasa kan, logis kan? Agnostik biasanya logis itu. Ya, Allah itu ngajarin selalu baik, menghasut untuk baik gitu. Ayo maafkan. Tiba-tiba iblis datang, jangan maafin. Kan biasa. Agnostik harusnya, simple banget dong mahamin ini. Iya nggak? Bener nggak sih? Betul lah, masa nggak logis? Logis banget. Loh, memahami ini tuh sebenarnya Iya, udah bang, agnostik banyak gaya lu. Ketimbang baca doang. Allah menghasut, it's okay. Cuman ngitung kok disuruhnya. Iblis juga menghasut buat ngitung, tapi kan iblis untuk melawan Israel tadi katanya. Sah-sahan. Ya elah, simple banget lu bikin ribet. Kesel kan lu? Jangan kesel. Agnostik harus pakai ini dong. Mantan agnostik nih Onti. Juga nggak Onti kadang kan gitu kan. Tuhan itu selalu bilang kan dalam hatimu itu selalu berbicara Roh Kudus. Onti maafkan dia. Datang iblis ya dalam rupa si Ibanez ya kan. Jangan maafin dia, jangan. Nah gitu kan. Sama bunda mah simpel aja loh. Keren. Sih. Dah. Gue cuy. Begitu doang. Analoginya aja udah nampol kan. Keren banget. Gitu, Ayla. Ini pertanyaan 5 juta tahun yang lalu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.